jaminan jawaban doa. Dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kau minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Fakta bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi para muridnya, khususnya Petrus. Dalam kitab Matius tidak disebutkan siapa murid yang paling penasaran, tetapi dalam kitab Markus dituliskan secara mendetail. Dalam Markus pasal 11 ayat 21, kelihatannya Petrus takjub sekalipun penasaran dengan kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Menariknya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, melainkan mengalihkan topik pembicaraan tentang iman dan kuasa doa. Mengapa Yesus sengaja menghindar menjawab pertanyaan Petrus? Jawaban Yesus kepada Petrus sangat diplomatis. Sebenarnya pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus tidak berkaitan satu sama lain. Petrus bertanya satu hal, sedangkan Yesus menjawab hal yang lain. Kesengajaan Yesus beralasan karena ia tidak ingin para murid terfokus kepada pohon ara. Yesus ingin fokus mereka tertuju kepada diri Allah, rencana Allah, dan kuasa doa. Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa sedikit keraguan. Yesus mengajarkan jenis doa yang memindahkan gunung. Ada doa demi keberhasilan kerajaan Allah. Memang tampak mustahil untuk memindahkan gunung ke laut. Maka Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan hal yang mustahil. Demikianlah juga Allah mampu menjawab doa-doa Anda asalkan ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi. Kita belajar ada 3 tips berdoa yang berhasil memindahkan gunung. Yang pertama, Anda tidak boleh berdoa dengan motif yang egois. Doa yang gagal ada doa yang memuaskan hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayat 2-3 mengatakan, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita bisa melihat di sini doa yang gagal ada doa yang memuaskan kesenangan diri sendiri. Doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita jadi sombong. Kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya keberhasilan. Tapi kemudian ketika kita berhasil jadi sombong dan angkuh. Padahal kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Jadi kalau bisnis kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga kita hancur, pelayanan kita hancur, kesehatan kita hancur, keuangan kita hancur, jangan cepat-cepat salahkan orang. Introspeksi diri sendiri. Karena awal segala kehancuran adalah kesombongan. Buat apa kita cepat berhasil lalu cepat hancur juga? Pastikan sebelum kita berdoa kita tetap bisa menjaga kerendahan hati ketika Tuhan telah membuat kita berhasil. Berikutnya, doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita tidak setia dengan Tuhan dan keluarga. Kita berdoa, Tuhan berikan saya posisi yang lebih tinggi, lebih baik. Tapi kemudian ketika posisi itu diberikan, kita jadi selingkuh, gak setia sama keluarga. Kita jadi lupakan Tuhan. Ketika keluarga kita hancur, yang terjadi bisnis kita akan goncang, pekerjaan kita goncang, kesehatan kita terganggu. Tapi kalau keluarga kita solid dan rukun, maka yang terbaik akan selalu datang. Doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita jadi kikir. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kekayaan. Tapi kemudian begitu Tuhan memberikan pada kita kekayaan, kita jadi susah memberi. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan dan orang lain. Padahal kunci untuk diberkati adalah memberi. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus bisa berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tidak egois dan selfish, melainkan selfless.
tidak mikirin diri sendiri. Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara menjadi pelajaran bahwa Tuhan menghendaki setiap kita menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan, baik musim krisis maupun musim kelimpahan, baik musim di pandemik maupun musim setelah pandemik. Kita harus mengerti latar belakang dari pohon ara ini, bahwa buahnya dan daunnya muncul bersama-sama, dan malah kadang-kadang buahnya muncul lebih dulu daripada daunnya. Jadi sudah seharusnya pohon ara ini mengeluarkan buah saat sudah berdaun. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara tidak dapat disalahkan, sebab pohon ara itu penuh dengan daun yang lebat tapi tidak berbuah. Termasuk dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita bukan hanya berdaun tapi berbuah. Daun bicara karisma, sedangkan buah bicara karakter. Karena berbuah di dalam perjanjian baru mengandung arti perubahan hidup. Tuhan mau kita bukan sekedar berhasil, tapi Tuhan juga mau kita tetap rendah hati ketika kita sudah berhasil. Tuhan mau bukan sekedar kita diberkati, tapi Tuhan juga mau kita berbagi saat kita sudah diberkati. Tuhan mau bukan sekedar kita bahagia, tapi Dia juga mau agar kita bisa membahagiakan orang lain setelah kita sudah bahagia. Saudara punya semangat berdoa yang tinggi, sangat bagus. Saudara punya semangat untuk mengejar cita-citamu, mimpimu, visi-visimu, sangat baik. Tapi Anda juga harus punya semangat untuk berubah. Tidak egois. Sebab kalau Anda tidak punya semangat untuk berubah, maka cepat atau lambat saudara akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi saudara yang berdoa untuk pertobatan suami, agar bisa meninggalkan perselingkuhan, sebenarnya bagi Tuhan mudah untuk menjawab doa saudara bagaikan membalikkan telapak tangan untuk membuat suami bertobat. Namun setelah dia bertobat dan kembali kepada Anda, apakah Anda bisa menerima apa adanya dan tidak lagi mengingat-ingat masa lalu? Sebab seandainya kalau Tuhan sudah mengembalikan suamimu kepadamu dan kemudian kau terus meneror, engkau selalu mengintimidasi, maka membuat dia gak nyaman. Dia bisa pergi lagi. Bagi saudara yang berdoa buat pasangan hidup, bagi Tuhan mudah menjawabnya, bagaikan membalikan telapak tangan untuk memberikan tulang rusuk bagimu. Namun pada waktu Anda diberikan pasangan hidup dan berpacaran, apakah Anda bisa mengontrol emosimu atau tidak? Sebab kalau Anda gak bisa mengontrol emosi, akibatnya Anda putus lagi, berdoa lagi minta Tuhan, putus lagi, berdoa lagi minta sama Tuhan, Tuhan kasih, putus lagi, akibatnya buang-buang waktu, buang-buang perasaan. Kalau Anda berdoa buat pasangan hidup dan kemudian Tuhan memberikan pasangan hidup, lalu Anda berpacaran gak benar, gak suci, akibatnya Tuhan gak suka dan Tuhan biarkan engkau jadi berkelahi terus. Pastikan sebelum Anda berdoa, Anda bisa tahu apa yang Anda doakan itu benar, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Bagi Anda yang sudah pacaran dan sekarang lagi berdoa untuk menikah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan jawaban bagi saudara agar saudara bisa menikah, menyediakan apa yang Anda perlukan. Namun pada waktu Anda menikah, apakah Anda bisa setia dan mengasihi pasanganmu baik suka maupun duka? Menikah gampang, tapi menjalankan pernikahan butuh effort, butuh kasih karunia Tuhan, butuh loyalty, kesetiaan, butuh kasih yang melimpah. Kalau Anda tidak bisa sabar, gimana kita bisa mempertahankan pernikahan dengan langgeng? Bagi saudara yang berdoa minta pekerjaan, bagi Tuhan mudah untuk memberikan pekerjaan baru buat kita. Namun ketika kita dapat pekerjaan, apakah kita bisa sungguh-sungguh menghasilkan yang terbaik buat perusahaan di mana kita bekerja, buat usaha di mana Tuhan percayakan pada kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan, maka apa yang dipercayakan di tangan kita akan pergi, akan hilang. Kita akan dipecat lagi, karena kita akan kehilangan apa saja yang kita gak pernah hargai. Kalau kita gak pernah menghargai barang yang di tangan kita, maka barang itu akan pergi. Kalau kita gak pernah menghargai keluarga kita, maka keluarga kita akan pergi. Sama kalau kita gak pernah menghargai pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh kita lakukan di masa pandemi ini, maka orang lain akan menggantikannya. Bagi saudara yang berdoa minta supaya bisa melanjutkan kuliah, bagi Tuhan gampang untuk memberikan berkat bagimu. Namun masalahnya kalau seandainya Tuhan memberikan Anda untuk bisa melanjutkan kuliah atau sekolah, tapi Anda tidak bisa sekolah dengan sungguh-sungguh, Anda tidak bisa menghargai studimu, melainkan main-main, buang-buang waktu, akibatnya Anda tidak bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Buat apa? Sekali lagi, bagi Tuhan mudah menjawab semua doa-doa kita, tetapi yang terpenting motivasi dan respon kita harus benar terlebih dahulu. Jadi doa yang gagal ada doa yang memuaskan hawa nafsu, doa yang gagal ada doa yang memuaskan kesenangan diri sendiri.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.